Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibillahi wa nabiillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahi wa ba'da. Para rawuh, para jamaah, para sedulur, sederek, saudaraku sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita, dan urusan agama kita. Muga-muga kabeh sedaya paringi selamat, sehat, sugih, sukses lan barokah. Selamat, sehat, sugih, sukses lan barokah. Dan ini bukan sekedar doa, tapi kita bisa mewujudkan bagaimana kita selamat lan nyelameti wong. Maka dari Kanjeng Nabi, salamatul insan bihifdzil lisan, selamati menungso ada pada lisannya. Salamatul insan bihifdzil lisan. Wong nak pengen selamat harus mampu menjaga lisan. Nah, lisannya dijaga ambil selamat. Selamat sehat. Wong pengen sehat ya jaga ngrekso awake. Karena aslu kulidai albarodatu, pangkal penyakit di berodot perut. Maka yang masuk ke perut harus betul-betul dijaga. Jangan makan berlebihan. Dalam istilah ilmu kesehatan, makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Walaupun ini kemudian dianggap sebagai hadis, aslinya bukan hadis, memang bukan hadis. Ini makolahnya para sahabat dan tabi'in, cuma disandarkan pada asar. Dan asar itu karena perilaku sahabat disepakati oleh sahabat, ucapannya demikian, maka bisa dikategorikan hadis, namanya hadis takririyah. Tapi ucapan itu sebetulnya tidak keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Kalau keluar dari Rasulullah namanya qauliyah. Kalau keluar dari perilaku Rasulullah namanya fi'liyah. Kalau yang dilakukan sahabat ittifaq, maka namanya takririyah. Kalau sifatnya Kanjeng Nabi, rambutnya, motoni, irungnya, tangannya, warnanya, senyumnya, itu namanya sifatiyah. Jadi hadis itu 4. Hadis qauliyah, fi'liyah, sifatiyah, takririyah. Dulu di zaman Rasul, ketika sahabat-sahabat dari Yaman itu menghidangkan biawak kepada Rasul, biawak ini menawarkan, ya Rasul monggo tidak lah, enggak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, am huwa halalun am haramun? La. Am huwa haramun? La, tidak haram. Walakin lam ajid fi ardi, cuma aku enggak pernah delok ning desaku. Nah, kira-kira gitu Rasulullah. Tapi Rasul tidak melarang orang makan biawak. Nah, ternyata biawak itu dilihat di dalam hukum Islam. Biawak itu kayak apa sih? Biawak itu bahasa Arabnya dog. 2 bahasa Arabnya, 1 dog, 2 warol. Yang halal, yang oleh Rasulullah itu tidak diniatkan haram, sahabat makan dibiarkan. Ini pun hadis. Namanya apa hadis? Takririyah. Dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh Rasul, tapi Rasul tidak melarang. Namanya takririyah. Tapi ternyata biawak di Indonesia ini bukan yang dog, ini yang warol. Nah, karena warol, biawak Indonesia ini haram karena panganannya dia hewan dan bangkai. Nah, biawak yang bernama dog, bahasa Arab,
atau disebut dengan kadrun, kadal gurun. Jadi kadrun ini biawak sebetulnya, bahasa Arabnya warol. Ini ternyata makanannya rumput. Jadi makanannya suket. Karena suket memamah halal. Cuma Rasulullah mengatakan walakin lam ajid fi ardi. Cuma aku ini nggak enak nih desaku. Rasulullah nggak biasa makannya seperti ini. Jadi kalau hukum fikihnya biawak sing ning peceren-peceren muara-muara ning got-got kalau Indonesia hukum fikih tetap dihukumi haram. Menurut Imam Syafi'i, ingat Syafi'i. Bagaimana Imam Malik? Nggak apa-apa, halal itu. Jadi kalau sampean mangan semono iki pakai mata Imam Malik. Paling itu diketak sih. Karena guys semata sakar di. Kalau Imam Malik biawak itu halal. Imam Syafi'i haram. Tapi kalau dop yang biawak makanya kalau sampean delok biawak yang disampean kok panganin suket halal berarti. Kok mangani anak pitik haram. Beda di situ. Jadi ternyata tergantung makanannya biawak itu. Sama-sama biawak namanya. Satunya biawak, satunya kadrun. Kan kita sering musim tuh ya kadrun. Kadrun itu bahasanya kadal gurun. Warol bahasa Arabnya warol. Nah itu halal. Di kadrun itu halal. Tapi kadal-kadal yang ada di kita, kadal, biawak, boyo haram. Imam Syafi'i menghukumi buaya haram. Tapi Imam Malik menghukumi buaya makruh. Beda. Jadi nak sampean kepingin mangan boyo berarti pakai mata Imam Malik hukumi makruh. Sing haram buaya darat. Ada yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada yang kemudian dilakukan sahabat, Rasul itu tidak melakukan. Apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih 20 rakaat Rasul tidak melakukan. Karena Rasul sholat tarawihnya hanya 9 rakaat. 9 rakaat itu yang dilihat sahabat. Karena hadis solu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat, maka Abu Bakar sholatnya 9 rakaat tarawih. Nah Umar enggak, Umar 20 rakaat. Bahkan Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ya tarawih iki. Nah, maka orang ahli sunnah wal jamaah apalagi yang dimaksud dalam jumhurul ulama memakai patokannya Umar. Apa? Bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah. Karena saya belum mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ya iki. Tarawih. Jadi tarawih 20 rakaat itu bid'ah aslinya. Cuma sebaik-baiknya bid'ah. Ali tarawihnya 20 rakaat. Ali nggak mengatakan bid'ah. Ali mengatakan tarawih kita ini yang 20 rakaat ini dulu dikerjakan oleh Umar. Dan Umar tidak pernah melihat Abu Bakar tadi 20 rakaat. Tapi beliau berijtihad bahwa Rasulullah itu sebetulnya tarawih nambahi rakaatnya ketika di rumah. Setelah di rumah beliau sholat. Kenapa? Karena mendengar riwayat Aisyah bahwa Rasul itu witirnya saja 11 rakaat. Jadi dalam hadis Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusolli fi Ramadana wala fi ghairi ala ihda asyarata rokatan. Jadi Rasulullah tidak sholat di luar Ramadan atau witir, dimaksud di kolom witir di atas 11 rakaat. Rasul tidak melebihi sholat di atas 11 rakaat. Jadi dalam riwayat yang sedikit ini berarti sholatnya Rasulullah seenggak-enggaknya 11 rakaat witir ini. Kemudian anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain,
ini beliau masih ketika Sayyidina Hasan menjadi khalifah 20 rakaat. Ali menambahkan 3 witir, Hasan menambahkan 3 witir. Ketika Muawiyah sholat, beliau menjadi khalifah pertama Bani Umayyah 23 rakaat, 20 rakaat tarawih 3 witir. Begitu pula di zaman Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, kemudian Ammar bin Hakam. Nah, ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, tarawihnya ditambah 36 rakaat plus 5 witir. Jadi pada tahun 90 Hijriah, tarawih di Madinah itu rata-rata rakaatnya 36 tarawih dan 5 witir, totalnya 41 rakaat. Apa alasan beliau? Ini juga istihad, bid'ah. Tapi tadi kata Umar, nikmatil bid'atu hadis, sebaik-baik bid'ah ya tarawih itu. Kata Umar bin Abdul Aziz, kita sholat ini, tarawih kita lebihkan supaya pahalanya bisa mendekati orang yang tarawih di Masjidil Haram. Jadi alasan ini bisa memungkinkan tarawih di Indonesia 100 rakaat. Untuk apa? Mengejar pahala supaya tidak terlalu jauh dengan Masjid Nabawi. Apa bedanya? Karena sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Masjid Nabawi 2 rakaatnya lebih hebat daripada 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Nah, dhewe ning kene tentu mengejar keseimbangan. Kok enek, yuk sholat tarawih yuk, coba-coba 100 rakaat, monggo, boleh. 30 hari 100 rakaat, malam lebaran dirawat di rumah sakit. Idul Fitri lainnya sholat id diimpus tiap bengi 100 rakaat. Ulun witirnya sepakat, kita witir berapa? Gak usah banyak-banyak, tetap 11. Berarti sholatnya berapa? 111 rakaat. Yang dibaca apa? Satu malam 3 juz. Tiap malam 3 juz. Tarawih jam 10 rampung sahur. Bahasan genep bar pembagian zakat 3 bulan. Artinya apa? Tarawih itu tidak dibatasi berapa harus sholat. Kenapa sholat tarawih? Artinya tarawih itu nyantai kok, rileks. Sholatnya orang seneng. Tarawih ini kan senang, mengerohah, senang, nyantai, longgar. Maka tarawih kita harus dibikin kan seneng. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Aku seneng karpe di tarawih itu nyantai. Tapi nak sampai diimami imam senyantai, bubar juga tarawihnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhu 10 menit baru kabira. Terus Al-Fatihah lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sikile cokot nyamuk, greget, kentole loro, sang tua-tua boyoke pegel, base mumet. Ibu-ibu seneng buri permangan buka kakian, wetenge betedeng, ngadeg kesel. Wis. Akhirnya Pak Sijut tarawih masjid kono meneh. Jengkeli. Akhirnya apa Pak? Orang itu kalau tarawih golek sing paling cepet. Bener gak Pak kira-kira? Cepet. Syukur-syukur 9 rakaat. Kuwi sing cepet. Jadi tarawih hanya 5 menit setengah. Dikasih menu tarawih 30 juz nggak teko. Kenapa? Lumrah. Orang itu memang seneng terburu-buru.
sifat dasare menungso senang terburu-buru. Tapi siji sing gak gelem dhewe buru-buru mati ora gelem baru. Buru-buru sugih kepengin, buru-buru bojo kepengin, buru-buru sukses kepengin, kepengin buru-buru. Tapi bahasan kayak buru-buru mati nggak bojo dhisik. So, nah iso umur 300 tahun. Tadi Rasul hadis kauliyah, fi'liyah, sifatiyah dan takririah. Banyak yang di perilaku sahabat adzan 2 kali itu ada semenjak Sayyidina Utsman. Zamannya Umar tidak ada adzan 1 kali, adzan Jumat. Abu Bakar adzan 1 kali. Zaman Rasul adzan 1 kali. Zaman Utsman adzannya 2 kali. Dan Utsman itu yang merubah kunut. Kunutnya Utsman dilakukan sebelum rukuk. Maka riwayat Utsman itu diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik itu kunut, tapi beliau tidak pernah mengangkat tangan. Dan beliau kunutnya sebelum rukuk. Kenapa? Hadisnya yang riwayatnya melalui Sayyidina Utsman. Utsman juga kunutnya nggak mengangkat tangan dan kunut dibaca sebelum rukuk. Alasannya apa? Menunggu makmum supaya tidak telat dan masih mendapatkan bagian dari 1 rakaat sholat subuh. Imam Syafi'i meriwayatkan kunut dari siapa? Dari Umar bin Khattab. Umar ini kunut. Umar kunut dilakukan setelah i'tidal. Gimana? Setelah sampai ruku, sami Allahu liman, baru angkat tangan. Itu kunutnya Sayyidina Umar. Bagaimana Rasulullah? Apakah kunut? Rasulullah riwayatnya ada 3. Kunut subuh, dalam hadisnya lam yazal yaknutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya. Tak henti-hentinya Rasulullah berkunut hingga beliau berpisah dengan dunia. Tapi hadis ini oleh Imam Ahmad Al-Hambali dinisbatkan pada kunut nazilah. Imam Syafi'i hadis ini dimaknai 1 kunut subuh, 2 kunut witir pertengahan Ramadan kedua, dan ketiga kunut nazilah. Maka ketika kunut nazilah itu Syafi'iyah, Imam Syafi'i akan menambahkan doa kunut nazilah. Kunutnya kita kan biasanya Allahumma hdina liman hadait wa afina liman afait wa tawalan liman tawalait. Nah kok ada yang tidak disuarakan, didiamkan, supaya apa? Makmum ikut membaca kunut, tidak mengamini saja. Kemudian setelah itu ada doa nazilahnya yang kita sering baca dalam spiritual. Tasawna bil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal waba wa qina syarrada wa najina min at-tani wa ta'un wal bala wal amr wal asqam bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wallahi wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad. Karena kunut ini bagian dari sunnah ab'ad. Kunutnya sunnah ab'ad. Salawatnya kepada Nabi sunnah ab'ad. Salawat kepada keluarga Nabi sunnah ab'ad. Maka salawat itu dibaca. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Jadi harus ala alihi wa sahbihi, karena alihi juga bagian dari sunnah ab'ad. Kalau itu tidak dibaca, maka sujud sah. Itu fikih. Bagaimana sifatnya Rasulullah? Jadi sifatnya Rasulullah dalam tentang sholat. Kita kalau sholat kan tahiyatnya duting kan? Duting itu digerak-gerakkan nggak? Digerak-gerakkan nggak? Nah, tapi kalau hadisnya Rasulullah SAW tidak menggerak-gerakkan. Jadi Rasul tidak digerak-gerakkan.
Jadi hadisnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalah kana yusiru fi shalah wa lam yuharrikuha, kana yusiru fi shalah bisababa wa lam yuharrikuha wa la yuharrikuha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, beliau yusiru fi sholat bisa babah, menunjuk isyarah dengan dikala sholat itu bisa babah ini, wala yuharikuha, dan beliau tidak menggerak-gerakkan. Hadis ini masyhur, bahkan Syiah saja meriwayatkan. Syiah Zaidiyah ini meriwayatkan, karena Imam Son'ani ini penulis kitab Subul Salam, dan beliau ini pimpinannya Syiah Zaidiyah di Yaman pada waktu itu. Beliau juga meriwayatkan hadis ini, dan beliau tidak menggerak-gerakkan dalam sholatnya. Karena yusiru bis sholah bis sababah wala yuharrikuha. Disingkat hadisnya, dipendekkan, karena yusiru bis sholah wala yuharrikuha. Detik. Kapan detiknya? Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak perlu digerak-gerakkan. Ada sholat, ini juga bagian dari hadis fi'li ya. Kita sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, diusap nggak mukanya? Jadi hadisnya, karena Rasulullah SAW idza faragha min sholatihi, masaha wajhahu biyadihi yumna summa qala Allahumma adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ini dalam satu riwayat. Apa artinya? Rasulullah SAW ketika selesai sholat, beliau mengusap wajahnya dengan telapak tangannya kanan, dan beliau berdoa, Allahumma adhibil ba'sa, ya Allah, hilangkanlah, adhibil ba'sa, hilangkanlah kesulitan, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah sial-sial. Jadi kalau kita ngusap, kalau sampean gak bisa bahasa Arab, bisa, ya Allah, hilangkanlah sial-sial. Kemudian ada setelah sholat salaman. Apa Rasulullah salaman? Hadis meriwayatkan tidak menerangkan setelah sholat salaman. Cuma salaman itu penting, karena kata Rasulullah, ma min muslimaini idza laqiya summa yatasaffahani illa ghufira lahuma qabla ay tafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian mereka berjabat tangan, kecuali Allah mengampuni dosa mereka sebelum mereka berpisah. Kenapa para ulama-ulama mencontohkan Assalamualaikum salaman? Karena sholat itu seperti sebuah perjalanan. Walaupun jejer, dalam sholat nggak boleh obrolan. Allahu Akbar, beda kali. Gue kok telat sholatnya? Tidak sah. Maka sholat itu seperti perjalanan jauh yang nggak saling mengenal. Setelah Assalamualaikum baru kita salaman. Karena definisi sholat kan begitu. Apa sholat itu? Ad-du'a'u muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, bisara'ita mahsusatin, biarkanin mahsusatin. Sholat itu adalah doa. Jadi sholatnya rangkaiannya doa semua. Allahu Akbar. Ini doa besar, luar biasa. Kalau sudah mengucapkan Allahu Akbar, masalah kita adalah kecil, karena yang besar hanya Allah. Itu doa. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Itu doa semua. Al-Fatihah ini juga doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sholat itu juga doa. Ta'awudz a'udzubillahi, itu doa. Maka doa yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam,
dengan ketentuan syarat yang sudah ditentukan dan rukun-rukun yang sudah ditentukan. Sama, apa puasa? Al-imsaku an kulli muftiratin min tulu'i fajr shadiq ila ghurubi samsi indal maghrib bi sara'ita mahsusatin bi arkanin mahsusatin. Apa puasa? Al-imsak, menahan diri, mengendalikan diri. Maka al-imsak, imsak ayyuhal ikhwan iyakum wal akla wal surba wa ghairu dhalik. Imsak kalau di Jawa biasa begitu. Tahu saya kalau di Jember, Situ Pondok, di Semenep tuh. Imsak, imsak ayyuhal ikhwan iyakum wal akla wal surba wa ghairu dhalik. Imsak, imsak, ya saudara-saudaraku, hindari makan, minum dan lain-lain. Kalau sudah imsak begitu. Karena definisi saum al-imsaku an kulli muftirat, menahan dari segala yang membatalkan. Min tulu'i fajr shadiq, dari keluarnya fajar shadiq. Kenapa ada fajar shadiq? Karena ada fajar kadib. Fajar yang benar namanya shadiq, fajar yang salah namanya kadib. Maka siapa saja, ini dalam ilmu asar, sirru sahabat dan sirru tabi'in, sirrul aulia, rahasianya para wali dalam kitab Sirrul Aulia. Siapa orang yang bisa menatap fajar shadiq, melihat keluarnya fajar shadiq, kemudian dia berdoa dan sholat 2 rakaat di situ, rakaat fajar, maka fikih itu memiliki multi tafsir tentang sholat sunnah fajar. Sebagian Syafi'iyah mengatakan sholat rakaat fajar ini sholat nawafil, bukan rawatib. Artinya ada 2 rakaat khusus yang sholatnya ketika fajar shadiq nampak. Dan ini yang dimaksud pada hadis Rasul, rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena tidak mudah. Beberapa mengatakan ya rakaat fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh. Tetapi membedakan ini rawatib, sedang satunya nawafil. Rawatib tidak bisa dijamakan, dia harus sholat dengan furodah sendiri-sendiri. Sedang ini bisa dijamakan, dia nawafil. Dan setelah didefinisikan dalam mazhab Syafi'iyah, sholat nawafil diantaranya termasuk sholat sunnah fajar. Ada yang mendefinisikan ya sholat fajar itu ya sholat subuh itu. 3 ini tidak ada yang salah, sama-sama memaknai fajar dengan fajar waktu dan fajar kedudukan, sedang fajar yang sinonim persamaan dengan subuh. Siapa yang melakukan sholat fajar, melihat fajar terus sholat, dia akan mendapatkan dunia dan isinya. Maksudnya apa? Sampai pengen sugih, tunggu nih fajar shadiq. Sampai keramat, tunggu nih fajar shadiq. Usahanya sampai kepingin jebol lancar, tunggu nih fajar shadiq. Tunggu nih, mau keluar langsung. Sampai siapkan wudhu, tunggu nih sambil dikir astagfirullah. Fajar, apa ciri-cirinya? Fajar shadiq ini, fajar shadiq ini warna putih seperti benang yang memancar dari cakrawala utara sampai ke selatan. Kalau fajar kadib ini warnanya hitam, tapi juga kemudian memancar putih, tapi dari atas menuju ke bawah. Nah, fajar kadib itu biasanya kalau pas waktu sholat tahajud. Jadi kira-kira antara jam 3 sampai jam 4 itu fajar kadib akan keluar. Maka orang dulu kalau sudah fajar kadib mesti adzan pertama. Itu dilakukan di Masjid dan Nabawi. Dan dilakukan di masjid-masjid sekitar Al-Munir. Saya salut, Al-Munir tidak pernah adzan malam. Masjid-masjid sekitar Al-Munir itu kalau jam 3 adzan. Jadi jam 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, bangun yang mau tahajud, bangun yang mau tahajud, bangun langsung Allah beradzan. Nanti ada lagi masjid yang setelah ini adzan terus kemudian ini puasa nggak puasa adzan, nanti baru adzan keduanya. Fajar kadib itu adzan pertama, fajar shadiq adzan kedua. Dan antara kadib dengan
Sodik itulah waktu sahur. Maka dalam hadis tasaharu fa inna fi barakatan. Ini dua makna. Satu dimaknai bangunlah sahur kalian karena di dalam waktu itu ada berkah. Kon tangi, kon munajat, kon berdoa, kon zikir, kon tahajud. Maka sampai ditegaskan dalam Quran, wa minal laili fatahajjat bina filatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sapa sing kepengin derajat dhuwur, mundak sang mau dihina jadi terpuji, yang mau kecil menjadi besar, yang maunya rendah jadi hebat. Tahajud, tunggu nih pacar itu antara kadib sampai sutik. Kedua dimanai, disitulah pas waktu sahur, mangan sahur untuk persiapan puasa fardu, puasa qadha, puasa kafarat maupun puasa sunnah. Karena puasanya macam apa? Satu puasa fardu, kedua puasa kafarat, ketiga puasa qadha, keempat puasa sunnah. Baru definisinya ini dikit. Nah kita harus bahas, kita bahaskan nanti fikih madzhab Syafi'i, bagaimana Imam Maliki, bagaimana Hanafi, bagaimana Imam Ahmad Al-Hambali, bagaimana koridor usulnya, bagaimana furu'nya juga bagaimana. Karena furu' itu akan berbeda dengan usulnya, dan furu' ini sama-sama Syafi'iyah itu akan berbeda. Sama-sama Syafi'iyah itu berbeda, sama-sama Syafi'iyah. Contohnya apa? Banyak sekali. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, begini usulnya adalah takbiratul ihram, mengangkat tangan. Furu'nya, apakah tangan itu menghadap begini, apa bisa begini, apa cukup begini. Nah, ini furu' namanya. Setelah itu sedekapnya, ini furu'. Apa perlu sedekap? Karena Imam Malik tidak sedekap. Sedekapnya apa di depan dada? Karena Imam Syafi'i antara dada dengan pusar, sedangkan Imam Abu Hanifah di pusar, Imam Ahmad Hambali di pas depan dada, Imam Malik tidak sedekap. Itu namanya furu'. Dibahas furu'nya. Lebih dari itu, orang jual beli, nebas. Hukum fikih usulnya Allah ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Titik. Riba haram seumur hidup. Jual beli halal seumur hidup. Mau untung titik, mau untung akeh, sampean kulaan 100 dol 10.000. Sementing nek gelem tuku halal ketika hukumnya jual beli. Tapi kalau utang 100 bayar 100 selawe tetap riba. Karena hukumnya bukan jual beli, hukumnya adalah utang piutang, membayar lebih. Nggak bisa, tetap dihukumi riba. Tebas menebas, nebas peti, nebas jengkol. Hukum tebas menebas ini hukum asalnya adalah haram. Kenapa? Karena masuk pada hadis yang dilarang Rasul. Naha Rasulullah SAW an bai'il ghurur. Rasul melarang jual beli yang ada indikasi tipu muslihat. Lek tangkile tak tebas oleh labiro 200.000 ora oleh no 300 ya ra gelem wis. Bojone ngomong Pak botol ki eman-eman kok malah rapane dipangan codot entek ya wis 300. Si penebas seneng sendak tebasi goblok juga dia, orang ngerti ukuran ini. Warna gembel, bahasa tidur ini gembel tenan. Didol, kerungu sing duit, dia ditebas 300. Bahasa didol payu 1,5 juta. Sing duit mesti ngomong kampret, diancuk, dia kali tukang tebas. Nah inilah yang menyebabkan jadi haram. Karena metu dancuke karo kampret. Wong tangkil kok mana kampret. Karena menjadi namimah, karakter yang dibenci oleh Rasulullah. Jadi bagaimana hukum tebas menebas? Hukum jual beli tidak boleh hurur. Dok dhisik wit mau. Harus nyata. Harus bayinun, nyata jelas. Timbangane piro, ukurane piro, harganya sak meni. Berapa kintal? 1 kintal. Udah, 1
1 kintalnya berapa? 1 kilonya berapa? 1 kilo sekian. Oh, udah 1 kilo. Ya udah, beresin, selesai, halal. Lo pamenei ya sekian, selesai. Kalau yang nebas itu sing nebas kuwi sing diwite njaluk dunung nggih Pak Yai nyun pandungan kersane ketoke wakeh iki arep ditebas tanggoku. Sing nebas ketok gumel mbasa diduk nih. Lah kok wae kok pentil-pentil kaya ngene iki Pak. Perasaanmu abang-abang gede-gede lah, pentil-pentil. Didol nebasnya 300, masa didol minggu 150. Apa yang diucapkan oleh pembeli? Langsung kampret diancuk asu dia kali sengguwit. Jadi tangkil itu tadi mana asu, mana kampret, mana dan tuh. Ini yang menyebabkan haramnya. Nah, sedangkan jual beli innamal bai'u antarodin, syarat jual beli itu kutu podo ridho. Jadi nggak ada nek kampret, nggak ada asu, nggak ada dan cuk. Pilih bisa apa-apa jenis tol iku riba kulilo nggak apa-apa halal. Nah, jadi jangan sampai walaupun hati bedek ya asu tenan. Kira-kira aja sampai wong iku. Tapi ngomongnya asu kudu eneng asu lewat supaya ucapannya tidak mencaci orang. Apa kali asu mau lewat? Yang ngomongnya aku enggak lilo aku kok. Padahal hatinya kuat tuh kan. Ini penyebabnya riba diharamkan karena akan menimbulkan asu, celeng dan patek gimana. Ini bagian dari buruk, dari buruk seperti itu. Kenapa riba diharamkan? Karena di Rasulullah kulu kordin jaronapan bahwa riba kulu kordin segala macam utang piutang jaronafan yang kemudian menjadi manfaat bagi salah satu pihak bahwa riba, maka barang tersebut menjadi riba. Kan orang bank syariah itu dengan bank konvensional sama sebetulnya. Kenapa Sito Eko mengklaim halal Sito haram? Karena satunya konvensional mengenal dengan nama bunga. Berapa bunganya Pak? Yang syariah mengenal dengan nama bagi hasil. Dalam ilmu fikih boleh bagi hasil dengan 3 akad: akad kirot, akad murabahah, dan akad mudharabah. 3-tiganya adalah bagi hasil. Sedang bank konvensional akadnya adalah bunga. Bapak sudah cocok dengan bunga bank kami 2,5%. Cocok langsung ketika dia ngomong cocok, riba telah dijatuhkan. Maka begini naruh utang Pak, saya mohon maaf sebelum kita akad nanti ucapan bunga diganti dengan bagi hasil. Anda setuju? Setuju Pak. Karena kalau tidak bagi hasil, saya riba, saya riba. Kalau sudah riba, la'anallahu ala akili riba wa katibihi wa hamili. Apa artinya Pak? Allah melaknat orang yang makan riba, yang mencatat dan yang membawanya. Aku dilaknat, sambil dilaknat, bangi kelaknat, direktur kelaknat, menteri BUMN kelaknat kabeh. Iya kan? Yes. Bunga. Itu main-main Bu. Sengelaknat orang yang ngutang sampai menteri BUMN itu hirwe kelaknat kabeh. Makanya hati-hati. Bahasa bunga ini harus dirubah. Berapa bagi hasilnya Pak? 2,5%. Oke. Tapi ini bunganya, apa bunga nih? Ya, haram. Nah, ini juga bagian dari fikih. Terus bagaimana orang yang punya utang di bank? Kalau pokok sampean utang, akadnya harus akad bagi hasil. Utangnya titik tapi kok akadnya bunga tetap riba. Harus bagi hasil. Berapa bagi hasilnya? 1,5%. Anda kredit mobil, leasingnya datang, misalnya TAF, Bima, Buana, MTF, ACC. Saya hafal, memang saya pakai. Caranya supaya halal ngomongnya bagi hasil.
beda akad, beda hukum. Karena menikah dengan ngelunde itu bedanya juga dikit. Nikah ngelunde beda dikit. Sama-sama ngasih uang sama. Sama-sama ngumpuli perempuan sama. Sama-sama bahasa suka sama suka sama. Sama-sama tembung karo keluarganya sama. Apa yang membedakan? Di akad. Bedanya adalah di akad nikahnya. Kalau akadnya orang tuanya angkat tuka wa zawab tuka, terus dia menjawab kabul itu nikah, berarti sudah sah. Dan ini juga penuh dengan furuk. Anda tidak bisa menikahkan sendiri, boleh diwakilkan. Jadi calon mempelai laki-laki boleh mewakilkan ke mempelai lain. Orang tua walinya boleh mewakilkan. Karena wali itu ada dua, dawil asobah dan dawil arham. Dawil asobah itu wali dari pihak perempuan pola nang kabeh. Kan wedok bapak boy mendur paman, ini dawil asobah. Lah kalau mama iseng wedok namanya dawil arham. Jadi harus pihak laki-laki dari keluarga wanita, bapak, paman, pak D, pak Le, mbah, kakang, adi, ini namanya wali dawil asobah, berhak menikahkan. Bagaimana dawil arham? Mamae, bude, bule, mbak Yu, adik, ini dawil arham, tidak sah menikahkan. Ketika diwakilkan, wali nggak boleh ada di satu majelis itu. Pak Rahman menikahkan anaknya, atau Pak Saiful menikahkan akan Pak Saiful anaknya perempuan nikahkan. Diwakilkan ke penghulu. Pak penghulu, saya mewakilkan nikah anak saya kepada sampean. Ya saya terima. Sampean kudu keluar dari majelis pernikahan itu. Kalau sampean berada pada majelis pernikahan itu, saya ngumpul malah jadi saksi, hukum pernikahan tidak sah. Ini Syafi'iyah. Apalagi yang paling berpendapat ini, yang paling ngegas Imam Husni. Maka kitab Kifayatul Ahyar itu menjeberkan tentang ini. Kenapa? Beliau mengibaratkan dan memberi bahasakan. Pak Saiful ke pasar, Pak Saiful, aku titip tahu ya. Iya Pak. Aku kok malah nempak bonceng karo Pak Saiful. Loh, sampean kok melu? Iya. Loh, katamu titip. Ya titip sampean yang berikan, tapi saya ikut. Ya kalau begitu nggak usah nitip, wong sampean melu titip. Kan kalau nitip itu tidak perlu ikut. Nah, bahasanya seperti itu. Walaupun pendapat itu disanggah oleh Syafi'iyah yang lain. Nah ini namanya furu'ul fikih. Usulnya bagaimana? Nikah yang penting ada sigot ijab kabulnya, kemudian ada walinya, ada dua saksi yang adil, ada mempelainya, sudah sah. Itu juga disanggah. Mempelai jauh rapopo, lanang iso diwakilke, wedok ning benua lain iso, nggak harus datang. Kemudian wali bisa diwakilkan, mas kawin bisa diutang. Murid ternyata gak ribet nikah itu. Mau mas kawin bisa diutang. Aku nikahkan kau, angkatuka wa zawatuka mahtubataka. Aku nikahkan kau dengan kekasihmu sekian dengan mas kawin, satu mobil Pajero diutang, bisa sah. Bu bayar kapan? Ternyata mazhab juga tidak rumit. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan, tidak mewajibkan nikah itu ada walinya. Jadi walinya apa? Walinya nikah bagi seorang wanita tidak mesti orang tua kandungnya. Kalau dia masih perawan, maka ketentuan meminta menikahkan pada wali adalah orang tuanya. Jadi wong tua kandung bisa tanpa persetujuan anaknya. Ngerti-ngerti wong tua cocok karo lanang didikani Surabaya. Anake wong diomongi. Nduk kowe sak nikahke. Lho karo sapa, Pak? Karo ki aku mau ketemu ning Surabaya. Anake Bupati Surabaya, tak nikahke kowe. Lho, lah kok aku ora ngerti, ora apa-apa sing tak nikahke. Lah mas kawin nih, sesuk dikirimke Pajero. Ini seperti itu sah. Walaupun perempuannya tidak menghendaki dinikahkan. Ini purul masalahnya. Abu Hanifah wali tidak harus orang tua kandung. Misal saya berangkat ke Surabaya naik Rosalia Indah, saya jejer dengan Pak Saiful.
bangku berdua, sampingnya ada bangku dua juga, enek cewek ayu, sampingnya enek wong liya bukan apa-apanya, cuma satu bangku. Takon, mau kemana dik? Mau ke Surabaya pak. Kok sendiri? Iya. Lah suaminya nggak ikut, belum menikah. Oh belum menikah. Udah terpenyatuan? Belum. Mau nggak menikah sama saya? Ya boleh lah. Nah, siapa walinya? Iki sewetok tembung. Ini harus keputusan sewetok. Nah mas, saya bisa nggak jadi wali nikah saya? Oke. Abu Hanifah mensyariatkan harus ada saksi. Saksinya Abu Hanifah tidak sefleksibel, tidak sekritis Imam Syafi'i, harus dua laki-laki yang adil. Abu Hanifah bisa saksi satu laki-laki dan dua wanita. Misalkan, no, mas, dulu, sampai ngurung dulu ya nyaksin aku nikahnya. Iya, mbak, bisa, mbak nyaksin ya, oke. Mas siap, mas kayak piro, ini jaluk piro, 5 juta enek, separuh, oh iya. Itu di base bisa menikah, sah pernikahannya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik beda lagi. Tidak saksi nggak apa-apa, sebenarnya ada walinya, dan walinya harus dawil asobah, tidak bisa wali dari dawil arham. Dawil asobah bapak kandungnya, paman kandung tunggal bapak tunggal ibu. Kalau nggak ada tunggal bapak tunggal ibu, tunggal bapak. Kalau tidak ada baru kakek. Nah predikatnya bapak kandung paman baru kakek. Nah selanjutnya kakak tunggal bapak tunggal ibu. Kalau tidak ada kakak tunggal bapak. Belum jatuh ke sepupu. Imam Syafi'i baru kritis, harus ada walinya, dawil asobah, tapi boleh diwakilkan. Harus ada dua saksi yang adil, sengerti hukumi sah atau tidak sahnya pernikahan ini. Ada lagi pada masa abad kedua Hijriah, ini abad ketiga Hijriah, menginjak 4 Hijriah, di masa madzhab Imam Abu Daud Al-Zahiri. Kemudian Abu Daud ini juga diikuti oleh madzhab Imam At-Tabari, kemudian diikuti oleh madzhabnya Imam Zamakhsyari. Ini madzhabnya madzhab Dzahiriyah. Jadi pernikahannya simpel, nggak harus ada saksi, nggak harus ada wali. Yang penting pihak wanitanya bisa mengakad sendiri, menentukan mas kawin sendiri, tapi wajib didahului khutbah nikah supaya tidak ada tasabuh dengan zina ngelonte, harus ada khutbah nikah. Nah ini, jadi wedok bisa menikah, mas sampean gelem nggak nikah aku? Ya wis nggak apa-apa. Nah saksi mana? Nggak usah saksi. Walinya nggak usah wali kami. Yang mau akad saya sendiri. Gitu. Nah siapa yang khutbah nikah? Nah, ini dulu apa? Tolong sampean khutbah nikah. Itu mereka. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah mereka panjang. Nah setelah itu si perempuan bisa ngangkat sendiri nikah lanang. Bismillahirrahmanirrahim angkahtuka wa zawatuka nafsi bi mahri alfi rubiyatin halan, misalnya aku menikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan diriku dengan mas kawin 1000 dibayar tunai. Ini ketika laki-laki ngomong qabiltu nikah, sah hukum pernikahannya menurut madzhab Imam Abu Daud Al-Zahiri. Menurut Imam Syafi'i ini zina. Kan? Ini namanya furu' fikih dan bagian dari fikih muqabalah. Baru dengar loh? Baru dengar. Nah kita besok akan belajar fikih seperti ini. Kalau sambil mengikuti terus tiap malam Senin, insya Allah pintar sampean. Yakin pintar. Orang-orang pesantren cerdas-cerdas, walaupun tidak gelar profesor, doktor, tapi mesti cerdas-cerdas, pintar. Fikih, usul fikih pintar. Kita tidak usah muluk-muluk, sementing ibadah kita bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan sholatnya diterima. Tiap malam Senin nanti kita akan bahas fikih. Anda boleh bertanya, bebas. Siapkan pertanyaan yang terbaik, nanti kita bahas bareng-bareng.
Yang penting bukan masalah utang piutang, karena itu bukan ranahnya Pak Yai. Saya kira-kira bayar utangnya kapan, nggak ngerti saya. Tapi kalau hukum utang piutang kita bahas. Tapi kalau bayarnya kapan, di luar dari tanggung jawab kita. Kita mulai besok malam Senin. Anda di rumah siapkan pertanyaan yang menurut Anda layak untuk dipertanyakan. Iya. Ya namanya belum ngerti Pak. Namanya belum ngerti. Tapi kalau ini sampai tanyanya kepada Kiai Madura, ini tetap nanti disuruh tajdid itu nikah, nganyar-nganyari nikah. Bisa nanti di sini dibawa, terus orang tua ditelepon, kan sampai ada kan? Ya sampai tinggal nikahkan langsung, tak ajari nanti. Nah, supaya tasapuh, subhat pikiran kita plong. Besok dibawa ke sini. Ini penting, orang Madura punya tradisi nganyar-nganyari nikah atau tajdid itu nikah. Sampai nanti anaknya dibawa sini, bismillahirrahmanirrahim. Lupa aku kan betul. Yo jogo kuatir dalam pergaulan bersama. Nah, sebenarnya seperti itu. Bisa nanti kapan dibawa sini? Kan saksi barang banyak, tinggal wong sing hadir kuwi. Saksi niki nganyar-nganyari nikah bisa. Ada lagi. Dan ini banyak loh yang seperti itu. Tapi pendapat ini tidak itifak. Itifak ini tidak ada kesepakatan para imam. Ini yang paling ngotot Imam Husni. Jadi Imam Husni ini menulis kitab namanya Kifatul Ahyar. Beliau ulama abad ke-8 Hijriah. Jadi bukan ulama ke abad kedua. Jadi kalau pembagian ulama, beliau kategori ulama mutaakhirin. Ulama yang diambil pendapat yang paling banyak adalah ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin itu dari abad kedua Hijriah sampai abad keempat Hijriah, itu dianggap mutaqaddimin. Di luar 4 itu Hijriah dianggap mutaakhirin. Tapi ada pula yang dianggap mutaqaddimin itu ulama zaman sahabat sampai abad kedua Hijriah. 2 sampai 4 disebut mutaakhirin. Maka ini juga Hijriah. Tapi yang paling masyhur ada ulama sahabat. Ulama sahabat ini sampai 30 tahun khilafahnya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan khilafatu ba'di salasuna. Khilafah setelahku hanya 30 tahun. Maka Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Kemudian Abu Bakar tahun 13 Hijriah. Umar tahun 23 Hijriah. Nah, Ali ini 40 Hijriah, betul. 30 tahun selesai khilafah. Maka diteruskan oleh Sayyidina Hasan. Walaupun masih gelar khilafah Amirul Mukminin, tapi sudah di luar khilafahnya Rasulullah. Berarti tidak termasuk khulafaur rasyidin. Karena kan dulu Rasul mengatakan begini, alaikum bisunati wa sunnati khulafair rasyidina ba'di. Lakukanlah sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah setelahku. Ucapan Rasul ini yang sekelumit ini masuk pada hadis kauliyah. Tapi sebuah pengakuan adanya perilaku sahabat yang kemudian memiliki derajat hadis, yaitu hadis takririyah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 ini semasa khilafatu ba'di salasun, dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, maka ucapannya adalah bagian dari takririyah. Maka banyak sekali yang ucapan-ucapan kejadian-kejadian kemudian menjadi sumber hukum Islam yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan itu bagian dari sunnah, yaitu sunnah takririyah, karena pengakuan legitimasi Rasul pada hadis tadi, alaikum bisunati wa sunatil khulafair rasyidin. Ini khalifah. Bagaimana dengan sahabat? Ini juga mendapat legitimasi Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan, ashabi kanujumi fis sama. Ashabi kanujumi fis sama. Sahabatku itu laksana bintang-bintang ada di langit. Bi ayyikum iktadaitum ihtadaitum. Di mana engkau mengambil ilmunya, maka engkau akan mengambil petunjuknya. Maka kategori ilmu bukan hanya khalifah rasyidin, termasuk yang diambil dari semua sahabat yang ditinggal Rasulullah.
Seluruh sahabat Rasulullah semuanya 124.000. Yang ditinggal wafat Rasulullah ada 14.000 sahabat. Maka 14.000 sahabat itu akan membawa ilmu yang mungkin tidak persis dengan sahabat-sahabat yang lain, tapi mereka termasuk bagian dari pembawa risalah kesunahan. Maka ada yang mengambil contoh, ada laki-laki kok disemir rambutnya kuning abang. Mengambil sahabat siapa? Apa Rasulullah nyemir? Tidak. Sahabat ada dua, Amr bin As dan Abdurrahman bin Auf. Ini menyemir rambutnya kuning dan merah karena beliau waktu itu diutus untuk memata-matai Mesir yang waktu itu dikuasai oleh masyarakat Rum, oleh orang-orang Konstantinopel. Karena Rasulullah itu saking menanti-nanti kapan Konstantinopel Romawi itu bisa ditaklukkan, sampai beliau mensabdakan sahabat dikumpulkan, beliau mengatakan satu tahanal Konstantinia itu fala ni'mal amiru amiruha wal jaisu jaisuha, nanti akan ditaklukkan Konstantinia. Maka disitulah sebaik-baiknya raja dan sebaik-baiknya prajurit. Amrul Asmah disuruh ke Mesir, maka beliau disuruh belajar renang, belajar mana? Belajar kuda, karena nyeberangi sungai Nil supaya bisa berkuda, karena orang-orang Romawi ahli berkuda. Amrul As rambutnya dipirang, jangungnya dipirang. Nah kemudian hari ini ada mirang kuning putih, apa sunnah? Menurut ulama-ulama timur dianggap sunnah. Maka nggak ada lihat Habib Umar bin Hafiz janggutnya kuning, rambutnya kuning. Orang-orang Bangladesh kuning janggutnya dianggap sunnah. Yang penting nggak semir hitam, karena Rasul melarang semir hitam. Karena semir hitam, memari hitam adalah perilakunya Nasrani. Orang Nasrani itu kepingin menjadi orang Islam, rambutnya disemir hitam. Maka Rasul mengatakan dulu supaya orang Islam itu nggak nyerupai Nasrani, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Ini lengkap loh, pengajian ini sudah dengan fikih, dengan hadis, sudah lengkap. Kalau kuliah dengan Pak Kamil, bayar di sana, Pak Kamil. Maka ini sana. Amrul As ini disemir boleh, karena bagian dari sahabat. Bi ayyikum iktadaitum ihtadaitum. Dan kita nggak boleh mencaci sahabat. Kita boleh mengambil ilmunya, tapi nggak boleh mencaci. Karena Rasul juga mengingatkan, man sabba ashabi faqad sabani, wa man sabani faqad saballah. Wa man saballah yusik ayyaqa finnar. Barang siapa yang mencaci sahabatku, maka seolah-olah dan sesungguhnya dia telah mencaci diriku. Dan yang telah mencaci diriku, maka dia sebetulnya mencaci Tuhan. Dan siapa yang mencaci Tuhan, maka hampirlah dirinya akan terjumus ke dalam neraka. Dan hari kita harus waspada, jangan mencaci sahabat.